tangan bergetar. Tangan bergetar. Dan ini bukan karena ada penyakit tremor, bukan ada masalah di bagian syarafnya. Nampaklah bayangan-bayangan yang menakutkan. Nampaklah wujud-wujud yang mengerikan. Hilangnya bayi hilang dalam kandungan si ibu. Bayi hilang dalam kandungan si ibu. Kemudian mendadak pendarahan. Pendarahan juga terjadi tanpa sebab yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam. Mari tetap terus kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih seputar tentang ciri-ciri gangguan jin ataupun sihir yang terjadi pada tubuh manusia. Ciri-cirinya yang lain, timbulnya penyakit secara mendadak setelah mengalami atau melalui kejadian atau suatu peristiwa yang sudah terjadi. Seperti muncul bisul saat setelah mendengar kabar ada orang yang meninggal dunia. Jadi setelah kita melalui suatu peristiwa, ada satu kejadian yang sudah kita lewatin, saat itu mendadak kita sakit. Nah, contoh yang kita sebutkan, ada orang meninggal dunia. Saat kita mendengar kabar bahwa ada yang meninggal dari tetangga kita, maka saat itu muncul bisul di pipi kita, muncul bisul di bagian ketiak kita. Kita melihat nih, ada orang yang kecelakaan, padahal dia masih hidup. Tiba-tiba, nafas terasa sesak. Tiba-tiba, kita pingsan tanpa sebab, padahal sebelum-sebelumnya siapapun yang pernah jatuh, siapapun yang pernah tabrakan, kita tidak mengalami masalah yang seperti ini.
Tapi ini secara tiba-tiba kita mengalami pingsan pada saat kita melihat ada satu orang yang kecelakaan. Muncul penyakit sesak nafas, muncul penyakit gatal-gatal, muncul penyakit tiba-tiba sakit perut. Setelah kita melihat satu peristiwa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Ini dipertanyakan. Mendadak muncul bercak merah di kulit, seperti dicubit atau ditampar. Nah, ini ada kasus ternyata di bagian bagian sini ya, lengan. Wih, kok merah ya, seperti dicubit. Dan ini terjadi biasanya pada saat kita sudah bangun dari tidur. Tiba-tiba kita lihat di leher seperti ada bekas gigitan, di paha seperti ada bekas pukulan, bahkan di bagian punggung seperti ada 3 jari yang seperti kita juga dipukul. Dan itu terjadi tanpa sebab. Dan secara umum ada yang memang terasa sakit, ada yang tidak terasa sakit sedikit pun. Badan terasa sakit pada malam-malam tertentu, pada saat-saat sedang melakukan aktivitas tertentu, seperti pada malam Jumat atau sedang duduk-duduk. Sakit tubuh tapi hanya pada malam-malam tertentu. Sakit, demam, ternyata demamnya terjadi pada malam Jumat. Ada lagi yang kasusnya itu khusus malam Jumat Kliwon. Sakit, ada yang terjadi pada saat malam bulan purnama. Sakit. Setelah malam bulan purnama tadi lewat, dia sehat. Setelah malam Jumat Kliwon tadi lewat, dia sehat. Setiap malam Jumat itu berlalu, dia sehat. Ada yang kasusnya itu pada waktu-waktu tertentu. Pada saat menjelang maghrib, mau maghrib, sakit. Tapi begitu lewat maghrib, masuk ke isya, sampai malam bahkan jumpa di waktu pagi, siang, sore, sehat. Tapi begitu masuk menjelang maghrib, sakit. Jadi setiap maghrib dia sakit. Tuh. Hilangnya nafsu makan tanpa sebab, atau saat memasukkan makanan ke dalam mulut mendadak muntah, padahal sebelumnya ia suka dan lahap terhadap makanan tersebut. Jadi mendadak nafsu makan hilang tanpa sebab. Tanpa sebab. Nah, yang herannya lagi, ada satu makanan yang menjadi makanan kesukaan, itu tiba-tiba begitu dia makan makanan tersebut muntah. Dia suka nih dengan buah-buahan, apel misalnya. Tapi begitu dia melihat apel, wih, gak suka aku ya nengok apel. Dia suka melihat sayur-sayuran, tomat. Dan dia biasa makan tomat dalam keadaan belum dimasak, belum disayur, belum diolah. Masih menjadi buah, dia sudah langsung makan. Tapi ternyata begitu melihat tomat, ih, kok terasa jijik ya? Dan ini di luar dari kebiasaan dia. Di luar dari kebiasaan. Terjadi tanpa sebab, secara mendadak. Kaki, tangan, kepala, atau beberapa anggota tubuh yang lain bergerak sendiri atau bergoyang-goyang. Masya Allah. Siapa yang tidak kejut? Siapa yang tidak heran? Siapa yang tidak panik ketika kita dalam keadaan duduk, tiba-tiba bahu goyang? Padahal kita tidak bergerak dan kita tidak menggerakkannya. Kemudian sedang berbicara dengan teman, leher geleng-geleng. Padahal kita dalam keadaan tenang dan bukan kita yang menggerakkan. Tangan bergetar.
Dan ini bukan karena ada penyakit tremor, bukan ada masalah di bagian syarafnya, tapi dia mendadak bergetar seperti ini. Dan ini penyakit non medis, bukan karena ada penyakit medisnya. Dia tidak punya tremor, dia tidak ada masalah di bagian syaraf. Normal, sehat. Tapi mendadak tangan bergetar, bahu bergoyang, leher menggeleng-geleng. Sering melakukan tindakan-tindakan aneh yang terjadi tanpa disadari oleh dirinya sendiri. Jadi, tindakan-tindakan aneh itu dia lakukan, tapi dia nggak sadar. Bahkan itu dia lakukan seperti ada yang mengendalikan. Contoh, ingin lompat dari ketinggian, ingin bunuh diri, ingin tertawa sendiri padahal tidak ada sesuatu yang lucu, ingin marah padahal tidak ada yang melakukan kesalahan, ingin membenci padahal tidak ada juga orang yang melakukan kesalahan yang fatal. Jadi ini terjadi di luar dari kebiasaan dia. Dan ini tidak disadari olehnya. Kenapa ya aku mau melompat dari ketinggian? Padahal dia merasa takut nih melihat ketinggian dan dia tidak mau untuk lompat dari ketinggian. Dia nggak mau terjun tuh. Nah, yang diherankan dia pun tahu ini bukan aku. Ini ada loh yang menggerakkan kakiku untuk berjalan. Ini ada loh yang menggerakkan badanku, tanganku untuk lompat. Pisau. Begitu tajamnya ujung pisau, semua orang takut dengan pisau. Tapi di sini, tanpa disadari dan di luar dari kesadaran seseorang, pisau dipegang, bahkan siap untuk dilengketkan di bagian lehernya. Apa tujuannya? Ingin bunuh diri. Bawaannya mau mati aja. Tapi semua kejadian-kejadian ini terjadi di luar dari keinginannya. Ini tidak disadari sedikit pun oleh orangnya. Seperti ada yang menggerakkan, seperti ada yang membisikkan. Saat tidur atau sebelum tidur, badan seperti ditindih benda berat dan besar. Berapa banyak di antara kita yang merasakan hal ini, teman-teman? Kita sudah dalam keadaan ingin tidur. Siap kita mau tidur. Tapi begitu mata mau dipejamkan, tiba-tiba kita sulit untuk bernafas. Saat kita menyadari sulit untuk bernafas, kita merasa tubuh kita seolah-olah berat sekali. Tidak bisa bergerak. Bahkan ada yang terasa menindih, menimpa tubuh kita seolah-olah benda itu besar kali, teramat luar biasa. Ditambah lagi kita semakin panik dan takut. Pada saat kita sudah dalam keadaan sulit, nampaklah bayangan-bayangan yang menakutkan. Nampaklah wujud-wujud yang mengerikan, kuntilanak. Nampaklah di sana ada mata yang besar memandang, merah. Nampaklah di sana ada wajah yang hancur dan lain sebagainya. Sering mengalami peristiwa seperti kecelakaan atau jatuh saat berjalan atau naik kendaraan. Sering merasa seperti apes aja bawaannya, merasa seperti sial aja dalam kehidupannya. Bahkan ini terjadi bukan sekali-sekali, berulang kali. Berulang kali. Ini kita berniat untuk naik kereta, sepeda motor. Tiba-tiba jatuh. Begitu kita bangun, kita merasa nggak enak lagi. Nabrak pohon. Kita sudah mau berusaha untuk bangkit. Tiba-tiba ternyata, ditabrak pula kita dari belakang. Jadi kita merasa sial aja bawaannya. Merasa apes.
Belum lagi kita merasa seperti ada yang mendorong ketika kita sedang berjalan. Kita berjalan nih, tiba-tiba seperti ada yang dorong, seperti ada yang mukul. Kita sedang mengendarai kereta atau sepeda motor, ini seperti ada yang membelokkan. Akhirnya apa? Kita nabrak orang, kita nabrak pohon, kita nabrak pagar, atau bahkan kita sendiri yang ditabrak oleh kendaraan yang lebih besar dari kita. Bisa jadi juga seperti ada yang menggerakkan tangan saat naik kendaraan. Nah, ini kita digerakkan. Seharusnya kita mau belok ke kanan, belok ke kiri, ternyata lurus. Saat kita mau turun, ternyata kita nggak jadi turun, masih saja berjalan di atas kendaraan. Kemudian ini bagi orang-orang yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, belum memiliki keturunan, belum punya momongan. Jadi belum punya momongan yang dimaksud di sini adalah dikarenakan bukan karena medis. Kalau karena medis itu sudah jelas. Sudah jelas. Berarti kalau masalahnya itu ada di istri, maka itu masalahnya ada di rahim. Bisa saja rahimnya lemah, atau mungkin ada sebab-sebab yang lain. Kalau ada masalahnya di suami, maka berarti ada masalah di suaminya. Nah, yang mengherankan, sudah cek ke medis, laki-laki, perempuan, suami, dan istri lengkap dengan fasilitas yang mewah, bahkan dengan biaya perobatan yang mahal, dengan alat-alat yang canggih, tapi ternyata secara medis tidak terdeteksi adanya gangguan fisik pada tubuh mereka berdua. Dan ini ternyata terjadi kalau seseorang tidak punya keturunan. Itu disebabkan karena adanya gangguan jin yang bersarang di dalam rahim wanita. Ada gangguan jin ataupun sihir yang menyusup di dalam tubuh si wanita. Atau sebaliknya, ada gangguan jin ataupun sihir yang masuk di dalam tubuh suaminya, sehingga bisa mempengaruhi proses kehamilan untuk sepasang suami dan istri yang baru menikah atau yang lama sudah menikah. Sering keguguran tanpa sebab, hilangnya bayi dalam kandungan, mendadak pendarahan tanpa sebab. Keguguran tanpa sebab, kalau kita bicara tanpa sebab itu wajar, berarti ada masalah pada fisiknya. Seseorang itu hamil, ternyata dia keguguran. Sebabnya apa? Karena jatuh. Masalah pada fisiknya, masalah pada tubuhnya, masalah pada perutnya. Seorang wanita usia 5 bulan hamil, ternyata keguguran. Apa sebabnya? Stres, banyak berpikir, depresi. Seorang wanita hamil usia 7 bulan mendadak keguguran. Ada sebabnya? Ada. Apa itu? Ternyata dia banyak bergerak, banyak beraktivitas, banyak memakan makanan yang bisa mengganggu proses yang bisa mengganggu kekuatan kekebalan tubuh janin di dalam perutnya. Dan itu bisa saja terjadi. Minum-minuman yang seharusnya tidak diminum bagi ibu hamil, dia minum. Makanan yang seharusnya dia hindari dan dia jauhkan karena bisa mendatangkan bahaya untuk janinnya di dalam kandungannya, ternyata dia makan juga. Dan ini ada sebabnya. Nah, kasus yang terjadi kalau seseorang itu terkena gangguan jin ataupun sihir, kemudian dia keguguran, maka keguguran ini terjadi tanpa sebab. Tanpa sebab yang jelas. Begitu juga dengan hilangnya bayi. Bayi hilang dalam kandungan si ibu.
Kemudian mendadak pendarahan. Pendarahan juga terjadi tanpa sebab yang jelas. Tidak melakukan aktivitas dan tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba terjadi pendarahan. Kemudian ini baik berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Tubuh terasa seperti ada yang menyentuh. Ini di kehidupan nyata nih. Kita dalam keadaan sadar, seperti ada yang menyentuh. Seperti ada yang ngelus. Seperti ada yang nepuk. Bahkan seperti ada yang numbuk. Padahal setelah kita lihat pada tubuh yang disentuh itu tidak ada orang di samping kita. Begitu kita terasa ada yang nepuk, kita lihat tidak ada wujudnya. Siapa yang nepuk tadi? Begitu kita terasa seperti dipukul hebat, bagian punggung sakit. Begitu kita menoleh ke belakang, juga tidak ada siapa-siapa. Maka jikalau ini terjadi, ternyata tidak ada orang, tidak ada wujud yang bisa dilihat oleh manusia, dan itu terjadi adanya pukulan, kemudian adanya sentuhan. Insya Allah ini adalah merupakan ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Nah, inilah tanda-tanda seputar gangguan jin ataupun sihir yang terjadi pada tubuh manusia. Jadi, semua hal-hal yang berkaitan dengan tubuh manusia, kalau terjadi tanpa sebab yang jelas, tanpa sebab yang pasti. Yang kedua, datang secara tiba-tiba dan mendadak, tak diduga-duga. Yang ketiga, tidak terdeteksi dengan alat-alat medis. 4, tidak adanya perubahan saat kita meminum obat, walaupun obat itu mengandung mengandung bahan yang tingkat dosisnya itu tinggi dan bisa memungkinkan proses kesembuhannya cepat, ternyata tidak ada perubahan untuk sembuh. Yang hebatnya lagi, bisa terjadi sakitnya itu semakin bertambah parah. Jadi kalau dari keempat-empat ini terjadi pada seseorang, maka insya Allah ini adalah ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Demikian seputar gangguan jin ataupun sihir pada tubuh manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa kita pelajari, bisa kita kenali, sehingga kita tahu, oh ternyata aku mengalami gangguan jin ataupun sihir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.